Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di Gereja Kristen Kalam Kudus Selapanjang. Kami sangat senang menyambut kehadiran Bapak Ibu untuk bergabung bersama di dalam ibadah online Gereja Kristen Kalam Kudus Selapanjang. Meskipun online, tetaplah sungguh-sungguh beribadah karena kita tahu Tuhan hadir di dalam setiap ibadah kita untuk mengubah dan memberkati hidup kita. Shalom. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Biarlah ibadah hari ini kita mulai dengan sebuah pengakuan bahwasanya pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Shalom, selamat malam saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan. Mari kita satukan hati kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Dalam Lukas 2 ayat 14, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Mari kita muliakan nama Tuhan dengan menyanyikan kidung pujian mulia bagi Allah. Semua
Mari kita bersatu dalam doa. Tiada henti-henti kami datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur, memuji dan memuliakan Engkau karena kasih dan berkat Tuhan yang melimpah-limpah dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami akan memulai ibadah kami ini. Biarlah ibadah kami ini berkenan bagi Tuhan, dan kami mengundang Roh Kudus untuk hadir di tengah-tengah kami, menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Tuhan juga yang membawa hati kami untuk mengerti firman Tuhan dan senantiasa menuntun langkah kami ke jalan Tuhan dan senantiasa hadir di dalam setiap kehidupan dan langkah kaki kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan membacakan ayat emas kita, 1 Petrus 3 ayat 15. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Tuhan adalah tempat bagi manusia berserah diri. Tuhan adalah tempat bagi manusia berdoa, memohon kepada Tuhan. Dalam Mazmur 65 ayat 3, Engkau Allah yang mendengarkan doa, kepadamulah datang semua yang hidup. Kita naikkan pujian, ku berserah pada Yesus.
8, kekuasaan Allah. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion, memerintahlah di antara musuhmu. Pada hari tentaramu, bangsamu merelakan diri untuk maju dengan berhiaskan kekudusan. Dari kandungan fajar tampil bagimu keremajaanmu seperti embun. Tuhan telah bersumpah dan Ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Tuhan ada di sebelah kananmu, Ia meremukkan raja-raja pada hari murkanya. Ia menghukum bangsa-bangsa sehingga mayat-mayat bergelimpangan. Ia meremukkan orang-orang yang menjadi kepala di negeri luas. Dari sungai di tepi jalan, Ia minum, oleh sebab itu Ia mengangkat kepala. Bersama-sama, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Mari kita memuji Tuhan, karena hanya Dialah yang layak dipuji dan disembah. Kita naikkan pujian, jemaat terpujilah Tuhan. Besar kuasa-Nya, kami sembah Kau Tuhan dengan sepenuh hati. Kami berserah padamu dengan tulus hati. Kami sembah Kau Tuhan dengan sepenuh hati. Kami berserah padamu dengan tulus hati. Kesong jame woju taja taja ai. Kesong jame woju taja taja ne. Woman yau sin sensili yiseng tor servangli. Woman icang ceng tersi pasang min sen keli. Woman yau sin sensili yiseng tor servangli. Woman icang ceng tersi pasang min sen keli. Kami sembah Kau Tuhan dengan sepenuh hati. Kami berserah padamu dengan tulus hati. Kami sembah Kau Tuhan dengan penuh hati. Kami berserah padamu dengan tulus hati. Bersama-sama dengan umat percaya di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah yang Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut,
Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidupan yang kekal. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian, penuhiku dengan firman-Mu. Selanjutnya kami serahkan kepada hamba-Nya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Saat ini kita akan bersama-sama berdoa, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang indah Tuhan berikan kepada kami. Saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kedua hamba-Mu yang penuh kelemahan ini ya Bapa. Kiranya Roh Tuhan menerjemahkan kepada kami apa yang menjadi isi hati Tuhan pada sore hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan melanjutkan tema khotbah di Bilangan. Nah, saat ini kita akan masuk ke dalam Bilangan pasal yang ke-25. Jadi saya mengajak kita membuka bersama, kita akan baca bersama Bilangan pasal yang ke-25 ayat 1 sampai 18. Ya, nanti ayat 1 sampai ayat yang ke-8 dalam bahasa Indonesia, 10 sampai 18 dalam bahasa Mandarin. 第1節到第
805印尼话来读，然后甲英語華文來讀。 Ya, Bilangan 25 ayat 1 sampai yang ke-8 dalam bahasa Indonesia, Israel menyembah Baal Peor. Sementara Israel tinggal di Sitim, mulailah bangsa itu berzina dengan perempuan-perempuan Moab. Perempuan-perempuan itu mengajak bangsa itu ke korban sembelihan bagi Allah mereka. Lalu bangsa itu turut makan dari korban itu dan menyembah Allah orang-orang itu. Ketika Israel berpasangan dengan Baal Peor, bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tangkaplah semua orang yang mengepalai bangsa itu, dan gantunglah mereka di hadapan Tuhan di tempat terang, supaya murka Tuhan yang bernyala-nyala itu surut daripada Israel. Lalu berkatalah Musa kepada hakim-hakim Israel, baiklah masing-masing kamu membunuh orang-orang yang telah berpasangan dengan Baal Peor. Kebetulan datanglah salah seorang Israel membawa seorang perempuan Midian kepada sanak saudaranya. Dengan dilihat Musa dan segenap umat Israel yang sedang bertangis-tangisan di depan pintu kemah pertemuan. Ketika hal itu dilihat oleh Pinehas, anak Eleazar, anak Iman Harun, bangunlah ia dari tengah-tengah umat itu dan mengambil sebuah tombak di tangannya, mengejar orang Israel itu sampai ke ruang tengah dan menikam mereka berdua, yakni orang Israel dan perempuan itu pada perutnya. Maka berhentilah tula itu menimpa orang Israel. Orang yang mati karena tula itu ada 24.000 orang banyaknya. 第10節，耶和華吩咐摩西講：這是亞倫的孫以利亞撒的囝菲尼哈，互我向以色列人所發的受氣消無，因為伊佇因的中間用我的刀器做刀器，互我無佇刀器中將伊人滅無。所以你就講，我將我的平安的約賜予伊，這約是要予伊甲伊的後裔做永遠做祭司節的約，因為伊為伊的上帝有妒忌的心，佮為以色列人贖罪。迄個甲米甸查某囡仔三甲着測死的以色列人，名叫sim利，是撒羅的囝，是西面支派中一族的首領。迄個着殺的米甸的查某囡仔，名叫哥蘇比，是蘇尼的囝。這蘇尼是米甸百姓中一族的頭人。耶和華吩咐摩西講：你着要捆綁米甸人，佮拍因，因為因用了詭計的計謀去逼恁。伫比尼的書，甲因的姊妹米甸的首領的查某囝哥蘇比的書，用了詭計的計謀引誘恁。這哥蘇比伫當瘟疫流行的日子，因為比尼的書已經着測死。Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama membahas satu tema, yaitu giat membela kehormatan Tuhan. 今日咱要特別合適的對白就是以耶和華的祭邪為心。 Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita berbicara tentang pembelaan, maka kita secara tidak langsung akan teringat kepada sebuah profesi namanya pengacara. Saudaraku, pengacara memiliki tugas adalah dia harus memberikan konsultasi hukum, membantu hukum kepada kliennya, mewakili, mendampingi atau membela kliennya. 律師的工作呢，就是為伊的委託人呢，提供法律資訊、法律的幫助，加執行權代表陪同加辯護伊的當事人。Nah, cara untuk membela kliennya adalah mendatangkan bukti atau mencari bukti, mendatangkan saksi-saksi yang bisa ya membela kliennya. 伊要為伊的當事人辯護的時陣，伊都要找證據、找證人來做資料。Saudaraku, di dalam kehidupan kita di zaman sekarang ini, kita bisa lihat di YouTube, Facebook atau di sosial media manapun. Banyak sekali kita lihat bahwa ada situs-situs yang membela kekristenan. Di sana ada orang-orang khusus atau ada pendeta-pendeta yang melakukan pembelaan terhadap iman Kristen. Nah, demikian yang dilakukan oleh Pinehas pada saat itu, saudaraku. Oleh karena itu hari ini kita akan melihat
sebagai anak Tuhan kita harus membela Tuhan kita dengan cara yang seperti apa? 所以今日咱若要看咱人食做上帝囝，咱人用什么方法来维护咱人的上帝？ Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bilangan 25 ini adalah kelanjutan dari kisah Bileam memberkati bangsa Israel. 这25周咧是对巴兰祝福以色列人刷落来。 Saudaraku, Bileam gagal mengutuki bangsa Israel. 巴兰无成功纠缠以色列人， Maka Bileam mulai berpikir bagaimana caranya saya bisa menjatuhkan bangsa Israel. 伊就开始想安怎来破坏以色列人。 Akhirnya dia memiliki sebuah strategi yaitu penjinahan jasmani dan rohani. 伊就想了一个阴谋，就是点情欲甲属灵来行淫乱。 Saudaraku, kalau kita perhatikan bilangan 31 ayat 16, 咱若是看民数記31章16節， di sana dikatakan gini, bukankah perempuan-perempuan ini atas nasihat Bileam menjadi sebab orang Israel berubah setia terhadap Tuhan dalam hal Peol, sehingga tulah turun ke atas umat Tuhan. 看啊，这婦人人因為巴蘭的計謀，互以色列人點佇比尼的事得罪耶和華，抵到耶和華的會中拄着瘟疫。 Saudaraku, Bileam membuat sebuah strategi yaitu menggoda pria-pria Israel untuk jatuh ke dalam dosa perzinahan. 巴蘭做者陰謀，就是引誘以色列人跋倒點犯奸淫的罪。 Saudaraku, Israel kalah oleh ketidaktaatan mereka ketika menyambut godaan-godaan perempuan-perempuan Moab. 以色列人互家己的無聽話拍敗，因為因人受到摩押查某囡仔的引誘。 Saudaraku, gadis-gadis Moab itu menggoda bangsa Israel, akhirnya berzina dan mereka membawa laki-laki Israel itu menyembah kepada Baal. 這摩押的查某囡仔成功的引誘以色列人，使到這以色列人因人去拜巴力偶像。 Ya, ayat 1 berkata, sementara Israel tinggal di Sitim, mulailah bangsa itu berzina dengan perempuan-perempuan Moab. 第一節有講到，以色列人點佇十頂百姓甲摩押的查某囡仔行淫亂。 Saudaraku, perempuan-perempuan ini mengajak bangsa Israel untuk menyembah kepada Allah mereka. 這查某囡仔招以色列人去拜因人的假神。 Nah, di sana ada dikatakan bahwa bangsa Israel berpasangan dengan Baal Peor. 有啊，記載到以色列人甲巴力比尼聯合， Saudaraku, menurut kebiasaan penyembah-penyembah Baal, 照着拜巴力的人， di dalam liturgis penyembahan mereka selalu menggunakan perzinahan. 點因人敬拜內面是有行淫亂的。 Jadi perzinahan itu adalah sebuah lambang penyembahan kepada Baal Peor. 這行淫亂就是因人敬拜內面的重要的代志。 Sehingga ketika ada orang Israel ikut menyembah, maka orang Israel juga di dalam perzinahan. 所以以色列人若是倒拜這個巴力偶像咧，因人也是拿得行淫亂。 Sehingga praktek yang menjijikan ini telah ada di dalam kehidupan bangsa Israel. 所以安尼款無潔淨嘅行為咧，發生在以色列嘅中間， Maka bangkitlah murka Tuhan. 因人就掠着上帝生氣。 Ayat 3 di sana dikatakan, bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa Israel. 第三節有講到，耶和華就對以色列人發大生氣， Lalu Tuhan menghukum bangsa Israel. 上帝就刑罰以色列人。 Dengan begitu luar biasa Tuhan berkata kepada Musa, 上帝安尼款對摩西講。 tangkaplah semua orang yang mengepalai bangsa itu dan gantunglah mereka di hadapan Tuhan di tempat terang, supaya murka Tuhan yang bernyala-nyala itu surut daripada Israel. 耶和華對摩西講：將百姓中所有的族長光頭白日吊死佇耶和華的面前，互我向以色列人所發的大生氣會當消無。 Saudaraku, mereka harus dihukum di bawah matahari, maksudnya di depan umum. 因人就愛點眾人的面前，點光頭白日就刑罰。 Agar itu menjadi sebuah pelajaran bagi semua kaum Israel yang tidak ikut berdosa. 食做所有以色列百姓人念迄個無犯罪人，食做一個教示。 Jadi mereka akan melihat bahwa ketika Tuhan murka karena ketidaktaatan, maka akibatnya begitu besar.
因人就看会到，当因人无听话、无忠心的时阵，上帝发受气，就会发生个大的代志。 Saudaraku, lalu Musa memerintahkan kepada hakim-hakim Israel demikian. 然后摩西就吩咐以色列嘅审判官安尼款讲： Baiklah masing-masing kamu membunuh orang-orang yang telah berpasangan dengan Baal Peol. 既若属地你呢有甲巴力比尼联合的，你人个人都要将因人杀死。 Saudaraku, kejadian ini memakan jiwa, korban jiwa sebesar 24.000 orang. 迄時拄着瘟疫死的有24000人。 Saudaraku, suasana duka menyelimuti perkemahan bangsa Israel saat itu. 以色列嘅會眾有大哀哭。 Di sana ayat 6 dikatakan bahwa segenap umat Israel sedang bertangis-tangisan di depan pintu kemah pertemuan. 第6節條講咗，以色列會眾躲喺會幕面前哭。 Saudaraku, di dalam suasana berduka ini 點哀哭嘅中間， datanglah seorang Israel bernama Zimri bin Saru. 有一個以色列人來，伊名做心利，是撒羅嘅囝。 Ya, dia salah seorang pemimpin puak orang Simeon. 伊是西邊支派中一族嘅首領。 Nah, mungkin dia baru pulang dari Moab dan dia tidak tahu apa yang sedang terjadi di perkemahan bangsa Israel. 可能伊大對摩押嘅所在對嘅，所以伊唔知影以色列中間發生什麼代志。 Maka dengan santai, dengan bangganya dia pulang membawa seorang perempuan Midian untuk saudaranya. 然後伊對嘅帶落一個米甸嘅查某囡仔去伊嘅兄弟鄉。 Ya, nama perempuan Midian itu namanya Kopbi binti Zur. 這米甸嘅查某囡仔名做高蘇比，是蘇尼嘅囝。 Ya, dia adalah salah seorang anak dari kepala kaum di Median juga. 伊是米甸百姓中一族頭人嘅查某囝。 Saudaraku yang dikasih Tuhan, mengapa bangsa Israel yang membawa perempuan pulang ke Israel, membawa perempuan Midian yang pulang ke Israel itu namanya itu dicatat. 米在帶這米甸查某囡仔對嘅以色列人伊嘅名會著記載咧。 Mengapa harus ada keterangan bahwa dia adalah salah seorang pemimpin Simeon? 米在就愛記載講伊是西邊支派中一族嘅首領咧。 Saudaraku, ini adalah sebuah keterangan yang akan nanti kita bahas di minggu depan tentang catatan kembali, perhitungan kembali jumlah raskal Israel. 這記載咧，就是咱人下禮拜所要合適咧，就是關係以色列嘅邊個在著過算。 Maka di sana kita akan melihat bahwa kaumnya Simeon itu berkurang begitu banyak orang. 咱人就看會到西邊支派嘅人減啊，人數減啊真多。 Jadi kita nggak usah berpikir-pikir kenapa bisa kurang karena tulah ini. 所以咱人免想講，米在伊人數減啊多，都是因為這件代志。 Karena ada pemimpin yang berzina, tentunya saudara-saudara Simeonnya semua ikut berzina. 因為伊嘅首領犯奸淫，所以伊嘅下骹人攏總倒伊犯奸淫。 Nah, saudaraku yang dikasih itu, ketika dilihat oleh Musa dan segenap bangsa Israel, 當摩西甲全會眾看到， maka ada satu orang namanya Pinehas, seorang anak muda. Pinehas anak Eleazar, anak Iman Harun. 有一個人名做菲尼哈嘅是亞倫祭司嘅孫甲菲尼哈嘅囝。 Dia bangun dan mengejar laki-laki Israel dan perempuan Median itu. 然後伊起來就去對這以色列人甲迄個米甸嘅查某囝， Saudaraku, dengan tangannya ada memegang tombak 伊嘅手來換着手， dan akhirnya dia menikam kedua orang itu. 伊就將這兩個人殺死。 Saudaraku, ketika kedua orang ini mati, maka tulah atau murka Tuhan hilang dari bangsa Israel. 當這兩個人死嘅時陣呢，上帝嘅受氣就煞了。 Saudaraku, apa yang membuat Tuhan menghentikan tulah tersebut? 什麼原因造成上帝停止這瘟疫呢？ Tentunya adalah tindakan seorang anak muda bernama Pinehas. 當然是這位少年人菲尼哈所做嘅代志。 Ayat 10 sampai 13 berkata demikian. Tuhan berfirman kepada Musa, Pinehas anak Eleazar, anak Iman Harun telah menyurutkan murkaku daripada orang Israel. Oleh karena ia begitu giat membela kehormatanku di tengah-tengah mereka, sehingga tidaklah kuhabisi orang Israel dalam cemburuku. Sebab itu katakanlah, sesungguhnya aku berikan kepadanya perjanjian keselamatan yang daripadaku untuk menjadi perjanjian
mengenai keimanan selama-lamanya bagi dia dan bagi keturunannya, karena ia telah begitu giat membela Allah dan telah mengadakan perdamaian bagi orang Israel. 第10節到第13節條寫了，耶和華吩咐摩西講：這是亞倫的孫以利亞撒的囝菲尼哈，互我向以色列人所發的受氣消無，因為伊佇因的中間用我的刀器做刀器，互我無佇刀器中將因人滅無。所以你就講，我將我的平安賜予伊，這約是要予伊甲伊的後裔，就是伊的子孫，永遠做祭司的節的約，因為伊為伊的上帝有刀器的心，閣為以色列人贖罪。 Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, dari firman Tuhan kepada Musa tentang Fineas, Tuhan 2 kali berkata hal yang sama. 當上帝向摩西講話關係菲尼哈的代志，上帝安尼2擺安尼款講。 Ya, Tuhan berkata, ia begitu giat membela kehormatanku, dan yang kedua kali adalah telah begitu giat membela Allah. 第一擺上帝安尼款，因為伊用我的刀器做刀器；第二擺，因為伊為伊的上帝有刀器的心。 Saudaraku, di sana ada 3 kata yang menjadi hal yang penting, yaitu giat, membela, dan kehormatan atau Tuhan Allah. 點印尼文內面的翻譯嘅是積極維護神的祭邪。 Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kata membela memiliki arti rajin, bergairah, semangat. 這位積極的意思咧，就是咱人都愛骨力、有活力、有熱心。 Lalu kata membela di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti menjaga baik-baik, memelihara, merawat. 維護都是講維護，就是好好的保持、保守甲照顧。 Lalu kata kehormatanku dan Allah merujuk kepada kekudusan Tuhan. 這耶和華的祭邪咧，就是記着聖潔的上帝。 Jadi dengan kata lain, Pinehas sedang melakukan sebuah tindakan, ya, begitu semangat memelihara, merawat kekudusan Tuhan. 所以菲尼哈咧，看到以色列人犯罪的時陣，伊呢款的盡力努力來保守聖潔的上帝。 Saudaraku, inilah tanggung jawab seorang imam. 這就是祭司的工作。 Dan Pinehas adalah imam dan calon imam besar ke depannya. 菲尼哈伊就是一個祭司，伊也是未來的大祭司。 Saudaraku, seorang imam Pinehas bertanggung jawab untuk menjaga kekudusan, kesucian dan rasa hormat umat kepada Allah. 祭司的責任呢，就是保持聖潔聖在，甲百姓敬畏上帝的心。 Saudaraku, karena ketegasan Pinehas ini, Tuhan mengadakan sebuah janji keimanan selama-lamanya dengan Pinehas. 因為菲尼哈已經果斷，所以上帝賜予伊永遠做祭司的約。 Terdapat di ayat yang ke-12 dan ke-13 yang telah kita baca tadi. 就是頭先咱人所讀嘅12節甲13節。 Saudaraku, ketegasan Pinehas mendatangkan sebuah berkat yang luar biasa. 因為菲尼哈已經果斷，所以帶來真大的祝福。 Dari sini kita juga bisa melihat bahwa keberanian seorang anak muda Pinehas melakukan kebenaran di tengah-tengah bangsa yang tidak benar. 咱人來看菲尼哈伊嘅打量點唔對嘅百姓內面做出真理。 Saudaraku, kita bisa melihat Pinehas tidak kompromi dengan dosa. 咱人看菲尼哈伊無甲罪惡妥協， Dia begitu semangat menjaga kekudusan Tuhan. 伊呢款熱心嘅來維護上帝聖潔。 Oleh karena itu kita juga belajar bahwa kita juga harus demikian, saudaraku. 所以咱人也是都愛上伊呢款， Janganlah kita takut melakukan kebenaran. 咱人唔通驚做出真理。 Sekalipun kebenaran itu kelihatannya kecil, saudaraku, mendapatkan berkat yang besar dari Tuhan. 雖然看起來是小代志，但是會帶來上帝大祝福。 Saudaraku, sebagai anak-anak Tuhan, 就做上帝嘅兒， kita juga harus memiliki sikap seperti Pinehas. 咱人也是都愛擁有上菲尼哈嘅行為。 Kita juga harus giat membela kekudusan, kehormatan Tuhan. 咱人也是都愛為上帝有鬥氣嘅心。 Dengan cara satu, tidak kompromi dengan namanya dosa. 伊嘅辦法就是第一，咱人無甲罪惡妥協。 Dengan menjaga kekudusan hidup kita dan kekudusan hidup komunitas. 咱人生活都愛分別為聖， Saudaraku, inilah yang dilakukan Pinehas. 這就是菲尼哈所做嘅。 Tetapi di dalam kehidupan kita di zaman modern ini ada juga pembelaan terhadap iman 但是 yang lain. 咱人當今嘅生活咧，也是有另外一款嘅信心嘅維護。
Banyak sekali pihak-pihak di luar kita yang selalu meminta kita untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita percaya. 真侪外口的人要求咱人都爱为家己的信心负责任。 Maka apa yang harus kita lakukan? 咱人应该做出啥呢？ Saudaraku, di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 15 dan 16 memberikan kita petunjuk demikian. 点彼得前书第3章第15节到第16节呢款教示咱人。 Saudaraku, ketika kita dituntut untuk memberikan pertanggungjawaban tentang iman kita, 当人要求咱人为信心负责任的时阵， di dalam 1 Petrus itu pertanggungjawab sebenarnya dapat diterjemahkan lebih tepat adalah membela. 点彼得前书第3章内面呢，这个负责任呢，会使讲是辩护的意思。 Ketika kita dituntut untuk membela iman kita, 当咱人就要求来为家己的信心做辩护， maka kita harus memberikan jawaban kepada mereka. 咱人就要会晓回答因人。 Nah, bagaimana cara kita membela? 咱人安怎来回答呢？ Nah, kalau kita baca 1 Petrus 3 ayat 15-16, di sana Petrus memberikan kita nasihat bagaimana sikap kita ketika kita memberikan pembelaan. 咱若读彼得前书第3章第15节到第16节，彼得教咱人用什么行为来回答因人？ Kata Petrus gini, ketika kita memberikan pembelaan, maka kita harus memberikan dengan sikap satu, lemah lembut, menghormati lawan kita dan dengan hati yang murni. 彼得教導咱人咧，當咱人要回答因人嘅時陣咧，咱人都愛有用我溫柔、用我敬畏、甲存無通責備嘅良心。 Jadi dengan kata lain, ketiga sikap ini berkaitan dengan sikap hati seorang pembela. 這三句話咧是關係到咱嘅一個人嘅心態。 Ketika seseorang ingin membela imannya di hadapan lawannya, 當這個人踮伊嘅別人嘅面前維護家己嘅信心。 di dalam 1 Petrus 3 ayat 15 di sana dikatakan harus memiliki hati yang seperti atau hati yang kudus seperti Kristus. 第15節條甲咱人講，心內都愛存敬主耶穌最聖。 Ya, jadi hati yang dikuasai kekudusan Tuhan itu adalah hati yang lemah lembut, menghormati, tulus kepada orang lain. 只有心內存尊主基督為聖嘅人咧，伊嘅心才會有溫柔，會當尊敬甲對人真心。 Jadi di sini Petrus mengajarkan bahwa membela iman itu harus seimbang. 所以彼得所教導嘅，咱人維護信心都愛平均。 Ya, seimbang itu maksudnya adalah pengajaran dengan kehidupan itu harus balance. 平均嘅意思咧，就是有正確嘅學習甲正確嘅行動。 Sehingga ketika kita memberikan pembelaan, orang lain tidak tersinggung dengan sikap kita yang mungkin tidak pantas. 所以當咱人維護家己回答嘅時陣咧，人伊袂受氣。 Saudaraku, mungkin banyak orang tidak bisa menerima penjelasan tentang iman kita. 真侪人伊無辦法互咱人說服。 Bukan karena penjelasan kita tidak benar atau iman kebenaran kita itu tidak bisa dijelaskan. 唔是講咱人所維護嘅唔對，而是講咱人嘅信心無在條解釋。 Tetapi terkadang karena sikap hidup kita itu yang menjadi batu sandungan. 有當時就是咱人嘅生活嘅方式，就做人嘅跋卡招。 Sehingga orang melihat percaya Yesus sama tidak percaya Yesus sama saja. 所以人看講，相信耶穌甲無相信耶穌根本相像。 Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan di sini menekankan sikap hidup kita, kesaksian hidup kita itu juga penting di dalam membela iman Kristen. 只要甲咱人講嘅，咱人要維護咱人嘅信心咧，咱人嘅生活方式真重要。 Saudaraku, kisah Pinehas dan juga dari penjelasan Paulus mengajarkan kita tentang harus membela iman atau Kristus. 腓尼合甲彼得咧，伊教導咱人，都要為上帝有鬥氣嘅心。 Pinehas mengajarkan kepada kita bahwa kita membela Tuhan dengan tidak kompromi dengan dosa. 腓尼合所教示嘅，就是咱人袂使甲罪惡妥協， Dan menjaga kekudusan hidup kita dan komunitas umat Tuhan. 也維持聖潔嘅生活踮會眾內面。 Sedangkan membela Kristus di dalam pandangan Petrus, 但是彼得嘅看法咧， yaitu memberikan pembelaan, penjelasan tentang iman Kristen 就是常常嘅做準備， dengan sikap yang benar, yaitu dengan tulus, lemah lembut dan menghormati.
因我正确嘅行为来回答人，就是因我温柔尊敬，甲存无通责备嘅良心。 Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekarang ketika kita membela iman kita bukan dengan kekerasan, 所以咱人唔是因我暴力来维护咱人嘅信心， bukan dengan ancaman kepada lawan yang bertanya tentang iman kita, 也唔是拿得威胁迄问咱嘅人， tetapi dengan hormat, dengan lemah lembut, dengan tulus. 但是是因我温柔，因我尊敬，甲因我真心。 Saudaraku, seorang pengacara ketika membela kliennya maka mendatangkan saksi. 一个律师若是要为伊嘅当事人辩护咧，伊就爱申请这证人。 Saudaraku, seorang saksi haruslah memberikan keterangan yang berkaitan dengan apa yang dia lihat, dia dengar dan dia rasakan pada saat kejadian perkara. 这证人咧，伊所提供嘅证词咧，就要是伊家己亲身听到、亲目看到嘅，甲拄到嘅。 Jadi saksi itu tidak boleh menyampaikan asumsi-asumsi atau tafsiran-tafsiran yang dia bayangkan. 所以伊唔是因我家己想、家己猜测嘅。 Jadi dia harus menyampaikan apa yang benar-benar terjadi sesuai dengan apa yang dia lihat, dia dengar, dia rasakan. 伊就爱讲出正发生嘅代志，照着伊家己所听到、所看到、所拄到嘅。 Saudaraku, inilah yang harus kita miliki ketika kita membela iman kita atau Tuhan. 这就是咱人应该拥有嘅行为，当咱人要维护咱人嘅信心。 Sampaikan apa yang kita dengar dari firman Tuhan, apa yang kita rasakan ketika kita percaya kepada Tuhan dengan benar kepada orang itu. 咱人对圣经所听到、所读到嘅，甲对上帝所经历嘅，咱人都爱老实咁讲。 Jadi bukan membuat-buat atau bukan dengan sikap anarkis, 唔是假假做互人看， ya, atau menakut-nakuti, mengancam lawan kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan. 甲是甲人喊、甲人威胁。 Saudaraku, kita dipanggil sebagai anak-anak Tuhan untuk membela iman kita, 咱人着呼召做上帝嘅囝兒，咱人都爱为咱人家己嘅信心做辩护。 yaitu dengan giat membela kehormatan Tuhan. 咱人都爱为耶和华上帝存托祷起嘅心。 Membela kehormatan Tuhan adalah dapat dilakukan seperti yang dilakukan Pinehas, yaitu menjaga kekudusan hidup dan komunitas Tuhan. 为耶和华上帝存祷起嘅心咧，亲像菲尼合所做嘅，就是维持圣洁嘅生活。 Bentuk pembelaan lain adalah kita harus hidup saleh di hadapan Tuhan. 個另外一個方式咧，就是咱人都愛有正直嘅生活。 Menghidupi kebenaran sama pentingnya dengan memberitakan kebenaran itu sendiri, saudaraku. 將真理挖出來，甲傳揚真理相當重要。 Saudaraku, selain itu, pembelaan iman kita juga harus kita berikan kepada mereka yang mempertanyakan iman kita. 每一個人也是問咱人嘅心中嘅望對着來嘅，咱人也都愛會曉回答。 Harus kita jelaskan dengan 3 sikap yang baik, yaitu dengan tulus, hormat, dan lemah lembut. 用我好嘅態度來回答，因人就是存溫柔敬畏，甲存無通責備嘅良心。 Sehingga kita sungguh-sungguh menjadi berkat bagi orang yang mempertanyakan iman kita. 安尼咱人就會食做這人嘅祝福。 Amin. Mari kita berdoa. 咱人必進入祈禱。 Tuhan, terima kasih melalui kisah Pinehas 上帝，我能感謝你透過菲尼合嘅故事， dan juga kisah dari nasihat Petrus 甲對彼得嘅教示。 mengajarkan kami bahwa sebagai anak Tuhan kami diberikan tanggung jawab untuk membela kebenaran. 假使阮人食做上帝囝兒，阮人有責任來為家己信心做辯護。 Ketika kami membela kebenaran atau membela iman kami, 當阮人為信心做辯護嘅時陣， kami bukan melakukan kekerasan, anarkis atau sesuatu yang mengancam orang lain. 阮人唔是用我暴力去威脅人， Tetapi kami harus melakukan seperti yang Pinehas lakukan, yaitu tidak kompromi dengan dosa. 阮人都係親像菲尼合所做嘅，就是莫甲罪惡妥協， Menjaga kekudusan hidup kami secara pribadi dan kekudusan umat Tuhan yang besar. 維持聖潔嘅生活，分別為聖。 Selain itu ya Bapak, ketika orang mempertanyakan iman kami, 當有人問阮人心中嘅望， sesuai nasihat Petrus bahwa kami harus memberikan jawaban kepada mereka. 照着彼得所教，阮人都愛會曉回答因人。
Dan di dalam ajaran Petrus juga mengajarkan kami bahwa ketika kami memberikan pembelaan, kami harus memberikan dengan tulus, hormat, dan lemah lembut. 必定所教示的，当阮人回答的时阵呢，阮人都要用温柔甲敬畏。 Sehingga kebenaran yang kami terima dapat kami hidupkan di dalam kehidupan kami dan menjadi sebuah pembelaan bagi orang yang mempertanyakan. 是到阮人所听到的真理，阮人有在条真心的实行出来，才做阮人信心的辩护。 Terima kasih Tuhan, kedua hamba-Mu akan berhenti berbicara. 今日的话语就讲到这。 Kiranya roh Tuhan, roh kudus yang ada di dalam setiap pribadi kami menguatkan kami, mendorong kami dan memberikan kami keberanian untuk menghidupkan kebenaran ini. 愿圣灵赐阮人力量甲胆量，互阮人有在条将你的真理挖出来。 Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. 奉主耶稣基督的名，阮来款祈祷甲感恩。 Amin. Amin. Bersyukur untuk firman Tuhan. Pada saat ini kita akan memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Kita naikkan pujian Sentosa dalam Yesus. Sentosa dalam Yesus, ku diselamatkan. Karena cinta kasih-Nya, hatiku tenang teduh. Diserang mara bahaya, Yesus pelindungku. Dalam ribaan Tuhan, ku dapat perhatian. Sentosa dalam Yesus, ku diselamatkan. Karena cinta kasih-Nya, hatiku tenang teduh. Sentosa dalam Yesus, ku diselamatkan. Karena cinta kasih-Nya, hatiku tenang teduh. Diserang mara bahaya, Yesus pelindungku. Dalam ribaan Tuhan, ku dapat perhentian. Sentosa dalam Yesus, ku diselamatkan. Karena cinta kasih-Nya, hatiku tenang teduh. Kita akan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita satukan hati kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan karena ibadah ini boleh berjalan dengan lancar. Pada saat ini kami juga ingin berdoa kepada pemimpin-pemimpin bangsa kami, baik pemimpin daerah, pemerintah pusat maupun pemimpin di seluruh dunia. Berilah mereka hati yang bijaksana agar mereka dapat menyelesaikan masalah corona ini dengan baik, sehingga tidak ada lagi korban dan tidak bertambah lagi jiwa-jiwa yang sakit karena penyakit corona ini ya Bapa. Engkau menolong mereka, membantu mereka menyelesaikan dan memberi jalan dan petunjuk-Mu kepada mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa Bapa untuk anak-anak yang sedang belajar di rumah, biarlah Engkau memberikan kesabaran dan hikmat kepada mereka sehingga mereka tetap dapat belajar dengan baik. Dan untuk guru-guru dan hamba-hamba yang melayani di Gereja Kristen Kalam Kudus maupun di sekolah Kalam Kudus, Engkau memberkati kehidupan mereka, biarlah melalui kehidupan mereka kerajaan Tuhan semakin diperluas di tempat ini. Kami juga berdoa Bapa buat saudara-saudara kami yang pada saat ini kondisi sakit, baik sakit karena COVID maupun karena penyakit lain. Biarlah Engkau menjamah tubuh mereka, Engkau berkati obat sehingga obat itu menjadi obat penyembuh bagi tubuh mereka. Dan saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan karena berbagai-bagai masalah, biar juga Allah yang senantiasa menolong dan menuntun mereka agar masalah mereka dapat terselesaikan dengan baik. Dan kami bersyukur untuk jemaat Tuhan karena
Engkau memberikan kesehatan bagi mereka sehingga dapat bersama-sama dengan kami untuk memuji dan memuliakan Engkau ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk persembahan, kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang memberi persembahan dan juga memberi hikmat bagi hamba-Mu yang mengelola persembahan ini. Biarlah juga persembahan ini dapat terkelola dengan baik dan nama Tuhan semakin dimuliakan. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setelah kita mengikuti ibadah dan mendengar firman-Nya, sekarang kembalilah engkau berkumpul bersama-sama dengan keluargamu. Jadilah berkat, jadilah kekuatan, jadilah pelaku-pelaku firman di tengah-tengah mereka. Saat ini arahkan hati dan pikiranmu untuk menerima berkat dari Tuhan. Kasih dan anugerah yang besar dari Tuhan kita Yesus Kristus yang telah datang ke dalam dunia, mati di atas kayu salib untuk menebus dan mengampuni dosa-dosamu. Kasih yang mulia dan kekal dari Allah Bapa, persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang senantiasa menyertai, memimpin, menopang hidupmu dari hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin. Saat teduh, ibadah selesai, Tuhan memberkati kita. Shalom, selamat hari Minggu bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang hari ini telah bersama-sama mengikuti ibadah. Kiranya firman Tuhan akan menuntun kehidupan kita sepanjang minggu ini. Bapak Ibu dikasih Tuhan, sebelum kita akan melanjutkan kepada warta yang selanjutnya, hari ini kami akan menampilkan profil Sekolah Kristen Kalam Kudus Pekanbaru jenjang SD. Bersama-sama kami mengajak kita berbagian untuk memajukan Sekolah Kristen Kalam Kudus Pekanbaru. Sekolah Kristen Kalam Kudus Pekanbaru pada tahun ini memasuki usia yang ke-51 tahun. Sungguh anugerah Tuhan kalau sekolah ini boleh dipakai untuk berkiprah bagi kemuliaan nama Tuhan dan juga memajukan generasi bangsa. Oleh karena kemurahan Tuhan, pada hari ini kami mengajak partisipasi setiap kita, baik di dalam doa maupun juga mempromosikan sekolah ini agar menjadi sebuah sekolah pilihan bagi warga Pekanbaru secara khusus. Untuk itu, agar Bapak Ibu kenal lebih dekat dengan sekolah kami, khususnya jenjang SD, mari bersama-sama kita akan menyimak profil SD Kristen Kalam Kudus Pekanbaru. Selamat datang di SD Kristen Kalam Kudus Pekanbaru.
年级的学生。在这里，学习环境特别好，老师们也很亲切。希望大家能在这里和我们一起学习，我们在这里等着你哦。Come join us. We're waiting for you. See you. Selanjutnya Bapak Ibu dikasih Tuhan, pada kesempatan ini kami juga mengingatkan bahwa Sekolah Kristen Kalam Kudus Pekanbaru memberikan harga promosi sebesar 50% dari jenjang KB, TK, SD, SMP, dan SMA hingga tanggal 19 Desember 2020. Jangan sampai kehilangan kesempatan ini, beritakan kepada tetangga sekitar kita, anak, ponakan, atau saudara kita, siapapun yang Anda kenal, silahkan mendaftar di Sekolah Kristen Kalam Kudus Pekanbaru. Dan satu hal lagi, berita yang menggembirakan, kami juga membuka jurusan bahasa untuk tingkat SMA dengan promosi 50 ditambah 50% hingga akhir bulan November ini. Kami tunggu kehadirannya untuk mendaftar di Sekolah Kristen Kalam Kudus Pekanbaru. Mohon perhatian kita sekalian untuk warta pada minggu ini sebagai berikut. Ibadah minggu depan akan kita ikuti secara online juga dari kanal Sinode GKKK yang akan dilayani oleh GKKK Yogyakarta. Mari bersama-sama kita persiapkan hati kita dan seluruh keluarga kita untuk bersama-sama mengikuti ibadah ini. Dan yang ketiga, bakti sosial. Pada tanggal 29 November minggu depan kita akan melaksanakan bakti sosial bagi masyarakat yang berada di sekitar lingkungan Gereja Kristen Kalam Kudus. Dan akan disediakan 350 paket sembako. Dan setiap paket dengan nilai Rp100.000. Sebab itu bagi jemaat yang ingin berpartisipasi, silahkan mengambil bagian di acara ini dan menghubungi diakonis gereja. Dan yang terakhir mengenai persembahan.
Minggu ini Bapak Ibu dapat memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan melalui transfer ke nomor rekening gereja atau juga men-scan QR code-nya rekening gereja kita, atau dapat juga mengumpulkan persembahan di dalam amplop yang tertutup, kemudian pada waktu yang bisa Bapak Ibu datang ke gereja boleh dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang sudah disediakan. Demikian warta pada minggu ini. Atas perhatian kita semua, kami mengucapkan terima kasih. Tetaplah berdoa, jaga kesehatan dan juga patuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.